Faidatun. Qala Asy-Syaikh Ali Al-Khawas rahimahullahu taala. Nah, di sini ada nasihat dari beliau yang sangat penting menurut saya diperhatikan oleh orang-orang yang sudah berangkat haji maupun orang yang belum. Nah, di sini beliau akan sebutkan tanda-tanda haji yang diterima atau yang tidak diterima. Nah, kalau yang sudah, mudah-mudahan tanda diterimanya ada, amin. Ya, umpama ada tanda tidak diterima, ya tinggal bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya tidak semua orang yang berangkat haji, apalagi berkali-kali, mesti haji diterima, belum tentu. Lihat tandanya kata beliau. Qala Asy-Syaikh Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, telah berkata Asy-Syaikh Ali Al-Khawas, semoga Allah merahmati beliau. Min alamati qabuli hajjil abdi annahu khuli'a alaihi khil'atur ridha annahu yarji'u minal haji wa huwa mutakhalliqun bil akhlaqil muhammadiyah la yakadu yaqa'u fi dzambin wa la yara nafsahu ala ahadin min khalqillah wa la yuzahimu ala syai'in min umurid dunya hatta yamuta. Di antara tanda-tanda diterimanya haji seorang hamba dan dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau haji seseorang itu diterima Allah dan Allah pun ridha dengan hajinya, maka tanda-tandanya ujar Imam Ali Al-Khawas, si hamba itu pulang dari haji dalam keadaan berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Nah, jadi akhlaknya itu berubah, ya. Atau kalau sudah memang bagus sebelum berangkat, semakin meningkat lagi bagusnya. Apa akhlaknya itu? Banyak, ya. Kalau ibadah jelas berajin, ya, lebih daripada sebelum. Ramah tamah, ya, ada kepedulian kepada sesama. Enaknya bercakap tuh tidak sombong, ya. Tidak berubah kayak meninggi, tidak. Jadi justru dia semakin berbaik begitu. Sehingga disebut akhlak Muhammadiyah, akhlaknya junjungan kita Rasulullah SAW, akhlak yang terpuji. Nah, macam mana akhlaknya junjungan kita Rasulullah SAW? Jadi seakan-akan itu dia dapatkan. La yakadu yaqau fi dzambin, hampir-hampir dia tidak terjerumus lagi ke dalam dosa. Nah, hampir-hampir artinya kebanyakan aktivitas amalnya itu sudah baik-baik aja, isinya pahala-pahala yang baik-baik. Hampir-hampir tadi tidak ditemukan lagi dosa dia, ya. Andaikan berdosa itu ya wajar aja, namanya aja manusia. Tapi biasanya sedikit, jarang, dan itu pun biasa bukan faktor sengaja, tapi faktornya itu mungkin ya khata' wan nisyan, lalai dan lupa, ya. Nah, jadi seakan-akan memang bagus hidupnya. Ini juga yang penting selanjutnya, dia sama sekali tidak melihat dirinya lebih daripada hamba yang lain. Walaupun dia sudah berangkat haji, sedikit pun tidak ada besitan di dalam hatinya dia lebih baik dari orang lain, itu tidak ada. Lebih suci, seakan-akan itu lebih bersih di sisi Allah, tidak. Justru semakin menyadarkan dengan sifat kehambaan dia. Semakin sifat kehambaan itu dosa, lalai. Jadi seakan-akan malah semakin merasa kotor dibanding orang lain, ya. Nah, jadi tidak ada bahasa melihat dirinya lebih dari orang lain, itu tidak mungkin. Dan sudah tidak ada lagi keinginan untuk sibuk mengurusi urusan-urusan dunia sampai ke mati. Tidak ada gila harta, tidak ada gila jabatan. Pokoknya apa-apa yang dari kehidupan dunia ini lebih cenderung itu ditinggal atau dihindarkan, mengalah, ya. Nah, kalau kita lihat seakan-akan, kalau umpama kita lihat nih tadi ada orang berangkat haji tapi sekali bulik malah kegilaan ngurusi dunia, nah itu berarti bermasalah hajinya, ya. Nah, semakin rakus, semakin tamak, semakin ambisi, berarti bermasalah. Tapi kalau sudah daklah, nah berarti betul tuh hajinya diterima Allah, kemudian
Allah ridha sama dia. Nah, mukhalafahnya, kebalikannya dijelaskan lagi sama beliau. Kama anna min alamati maqtihi, sebagaimana bahwasanya sebahagian dari tanda-tanda haji tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah murka kepadanya. Oh, berarti ada haji yang tidak diterima Allah. Berarti ada juga haji yang Allah tuh murka dengan dia. Apa? Ayyarji'a wa huwa yara anna mithla hajjihi ayyarji'ala ma kana alaihi qoblal haji, yaitu dia kembali dari hajinya itu lalu melakukan aktivitas yang sama sebelum berangkat. Bahasa simpel tuh tidak ada perubahan. Sebelum haji macam itu, boleh ya macam itulah lagi, malah berparah. Ya. Kama anna min alamati maktihi, sebagaimana tanda Allah murka, yaitu dia pulang daripada hajinya dan ternyata dia merasa bahwa haji yang sudah dilakukannya itu lebih utama, lebih diterima dibanding haji orang lain. Kenapa? Lima waqa'a fihi minal kamali fi ta'diyatil manasiki wa khurujihi fiha min khilafil ulama. Karena dia sudah melakukan haji secara sempurna dan dia sudah keluar daripada apa-apa yang telah dipersengketakan ulama. Seakan-akan tuh hajinya ini memang dikerjakannya bagus, mana pendapat yang utama-utama tuh digawi, dan ternyata memang bisa dia melakukan itu. Nah, lalu setelah haji udah kayak yakin dia bahwa tidak ada haji yang sempurna dilakukan kecuali kayak ibadah haji aku. Yang lain-lain tuh masih ada aja kurang-kurangnya. Kalau haji aku sempurna bagus, aku tahu ilmunya, semua yang utama-utama aku gawi. Timbul perasaan macam itu, artinya perasaan haji awak lebih harat daripada haji orang lain, sehingga lebih kuat haji aku diterima. Nah, timbul perasaan begitu. Lakin la yudriku hadal makta illa ahlul kashfi. Nah, cuman di sini beliau mengingatkan tidak akan bisa mengetahui akan posisi orang itu sebenarnya berada di bawah kemurkaan Allah kecuali bagi orang-orang yang ahlul kashfi, orang-orang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Ya. Jadi seakan-akan memang Allah kasyaf. Nah, kalau kita seakan-akan nih, karena kita nih kelasnya orang awam, jangan berani-berani memponis. Oh, itu kan sifatnya rahasia. Di dalam hati dia ada perasaan merasa haji dia udah sempurna, haji dia sudah paling bagus di antara yang lain. Lalu ada korenah-korenah tadi yang di atas yang disebutkan, mulai daripada ada perubahan, bahkan mohon maaf lahir batin kita bisa temukan nanti bulik haji bersombong. Dahulu waktu berangkat negorja, sekarang setelah balik haji tidak mau lagi negor kita, awak macam dianggapnya kotor, dianggapnya hina, kawan udah bersih aja. Karena kan tidak ada balasan haji yang mabrur itu kecuali surga. Kayak memang kunci surga itu udah dia dapatkan begitu. Sehingga awak ini masih seakan-akan kayak jadi penghuni neraka aja. Nah, itu kita jangan buru-buru memponis lah. Enaknya bercakap urusan itu urusan dia aja. Nah, kalau tugas kita yang belum atau tidak seperti dia itu lebih bagus mengedepankan baik sangka aja. Ya. Nanti biarlah dia sendiri akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min khatimatil mizanil sya'rani. Nah, ini dari penutup kitab Al-Mizan bagi Imam Asy-Sya'rani. Kemudian hikayatun wallahu alam bis-shawab.